Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Desa Tilulempoe, khususnya di Dusun Lahalaha karena telah mempersilahkan kami untuk membawakan materi di warga sekalian. Di sini kami ingin memenuhi tugas video kami, yaitu mata kuliah KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Adapun tugasnya yaitu tentang tanaman obat herbal, dan tanaman yang kami ambil yaitu tanaman pegagan. Nah, untuk informasi lebih lanjut akan dibawakan oleh teman saya, Saudari Aisyah, tentang informasi dasar. Tapi sebelum masuk di materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu dari Posko 15. Yang pertama dari sudut ada Agripa Toban Parebua, yang kedua ada Saudari Andi Nurhalifia, yang ketiga ada Saudari Kristina Talia Mankuji, yang keempat ada Saudari Nadia Muhtar, yang kelima Saudari Widya Yanti, yang keenam Saudari Siti Aisyah, yang ketujuh Saudari Nur Agus Mawati Putri, dan yang kedelapan saya sendiri atas nama Edwin. Baik, langsung saja kita masuk di informasi dasar terkait daun pegagan yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Saudari Aisyah. Langsung baca Aisyah. Baik, untuk yang materi pertama yaitu informasi dasar tentang daun pegagan. Daun pegagan atau dikenal dengan Caleta Oasiatica L. urban merupakan tanaman liar yang mempunyai prospek cukup baik sebagai tanaman obat. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya baik, itulah informasi dasar terkait daun pegagan. Untuk selanjutnya terkait fakta tentang daun ini ada beberapa poin, yaitu langsung saya dibacakan oleh Saudari Nadia. Baik, saya akan menjelaskan tentang fakta daun pegagan ini, di mana yang pertama itu obat tradisional ini bermanfaat bagi kesehatan sehingga penggunaannya terus meningkat karena lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Yang selanjutnya itu ada beberapa khasiat tanaman pegagan, adalah sebagai obat lemah syaraf, ada demam, bronkitis, kencing manis, psikoneurosis, wasir dan tekanan darah tinggi, penambah nafsu makan dan untuk menjaga vitalitas. Adapun manfaat dari daun pegagan ini yaitu sebagai penyembuh luka, radang, rematik, asma, wasir, tuberkulosis, lepra, disentri, demam, dan penambah darah, serta memiliki fungsi dan berkontribusi terhadap peningkatan sistem imun tubuh dan kesehatan. Adapun herba tersebut dimanfaatkan masyarakat dalam bentuk segar atau kering maupun dalam bentuk ramuan atau jamu. Nah, pegagan ini dapat ditemukan di daerah perkebunan, ladang, tepi jalan, pematong sawah ataupun di ladang yang agak basah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, itulah fakta terkait atau seputar daun pegagan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait cara pengolahan daun pegagan ini yang akan dijadikan obat tradisional. Mungkin akan dijelaskan oleh Saudari Agripa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, jadi cara pengolahan itu mudah sekali. Ibu-ibu dan bapak-bapak pasti bisa. Ya, cara pengolahannya yang pertama, ambil daun pegagan sebanyak 1 genggam, tetapi itu terlebih dahulu dicuci bersih, kemudian rebus 2 gelas air bersamaan dengan daunnya hingga mendidih, kemudian disaring. Setelah itu boleh langsung diminum, tapi kalau misalkan ibu dan bapak merasa agak pahit atau agak lain-lain, bisa ditambahkan sedikit gula atau madu. Daun pegagan ini juga bisa dimakan secara langsung sebagai lalapan, tetapi dicuci terlebih dahulu. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih. Itulah mungkin materi yang dapat kami sampaikan seputar daun pegagan, mulai dari informasi dasarnya, mulai dari fakta tentang daun ini, sampai dengan cara pengolahannya.
Selanjutnya kami lemparkan kepada masyarakat Desa Telulumpoe khususnya di Dusun Lahalaha. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami selaku pemateri? Baik, saya ingin bertanya tentang materi tanaman pegagan. Efek samping dari penggunaan tanaman herbal ini ketika digunakan secara berlebihan itu apa? Coba jelaskan secara singkat. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaan yang diberikan kepada kami selaku pemateri. Bagaimana langsung dijawab, Saudara Nadia? Ya. Baik, mungkin saya langsung jawab sendiri, Dik. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait efek samping dari obat tradisional daun pegagan ini jika kita sering konsumsi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya obat tradisional yang kita konsumsi tidak paten atau tidak ditahu efek yang ditimbulkan seperti apa, karena ini adalah obat tradisional yang belum diteliti oleh para ahli. Bedanya dengan obat-obat yang sudah dipatenkan, itu adalah obat yang mengandung efek yang telah diteliti oleh para ahli dan kita mengetahui cara kerjanya sampai kapan dan cara kerjanya mulai kapan. Nah, dibandingkan dengan obat tradisional, ini adalah pengalaman yang didapatkan secara empiris atau secara turun-temurun dari orang pendahulu kita. Jadi kalau mau dibahasakan tentang efek samping, otomatis efek samping dari tanaman ini tergantung dari tubuh si penderita. Kita tidak tahu masing-masing dari si penderita apakah seseorang ini mengalami alergi terhadap daun pegagan ini, kita tidak tahu. Jadi efek samping yang kita bisa jelaskan yaitu tergantung dari tubuh dari seseorang penderita terkait tanaman ini. Bisa saja si penderita mengalami alergi karena dia tidak cocok dengan daun ini, bisa saja. Nah, bisa juga si penderita mengalami penyakitnya tidak terjadi penyembuhan karena dia tidak cocok dengan efek yang ditimbulkan dari tanaman pegagan ini. Itu kita semua tidak tahu karena tidak ada para ahli yang telah meneliti tentang daun pegagan ini terkait efek samping. Jadi saya hanya menjelaskan efek samping secara luas atau secara menyeluruh yang didapatkan oleh pendahulu kita atau secara empiris. Terima kasih. Jadi saya lemparkan kembali kepada saudari penanya, apakah bisa diterima atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya baik, kami mengucapkan terima kasih kembali karena telah bertanya kepada kami. Selanjutnya saya tanyakan kembali, apakah masih ada dari warga desa Telulumpoe yang ingin bertanya atau sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada, Di? Oh ya. Jadi kita tutup ini. Iya. Oh ya. Ya baik, jika tidak ada lagi pertanyaan yang dilemparkan kepada kami selaku pemateri, jadi kami langsung saja menutup presentasi kami pada malam hari ini di Desa Telulumpoe. Adapun kesalahan-kesalahan atau yang tidak terpuji atau tidak terkenang di masyarakat Desa Telulumpoe, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari Posko 15 mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Langsung saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Pak.